Terdapat banyak sumber yang membahas tentang jenis-jenis membaca. Hari ini kita akan membahas berdasarkan kategori tertentu. Yang pertama, berdasarkan ada dan tidak adanya suara, yaitu ada membaca nyaring dan membaca diam. Yang kedua, berdasarkan tingkatan, ada membaca permulaan dan ada membaca lanjut. Yang ketiga, berdasarkan cakupan bahan bacaan, ada membaca intensif, ekstensif, dan membaca kritis. Kemudian yang keempat, ada kategori membaca cepat, skimming, dan scanning. Jadi ini satu kategori, sama-sama kategori membaca cepat. Dan yang kelima, tentang teknik membaca yang populer, yang cukup banyak digunakan, yaitu ada teknik SQ 3R dan gaya Safi. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis membaca berdasarkan ada dan tidak adanya suara. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca yang dilakukan dengan bersuara atau mengeluarkan suara. Keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring ini, suaranya harus terang dan jelas. Sebagai contoh, ketika kalian duduk di sekolah dasar, kelas 1, 2, ataupun 3, kemudian diminta oleh seorang guru untuk membacakan sebuah teks di depan kelas, apabila suara kalian kurang jelas atau kurang terang, maka akan diminta untuk mengulangi lagi. Karena dalam membaca nyaring itu, suaranya harus terang dan jelas. Yang kedua, dalam membaca nyaring juga harus penuh dengan perasaan dan ekspresif. Contohnya adalah ketika membaca puisi, membaca cerpen, atau membaca dongeng. Yang ketiga, membaca dengan tidak terbata-bata. Jadi dalam membaca nyaring haruslah lancar. Yang keempat, dalam membaca nyaring juga harus mengerti serta memahami bahan bacaan yang dibacanya. Yang kelima, kecepatannya bergantung pada bahan bacaan yang dibaca. Apabila bahan bacaannya mudah untuk dipahami, kontekstual, sesuai dengan bidang kita, maka dalam membacanya pun bisa lancar. Tetapi, jika bahan bacaannya sulit untuk dipahami, bukan bidang kita, banyak kata-kata teknis, banyak kata-kata sulit, maka membacanya pun juga akan terbata-bata atau tidak lancar. Yang keenam, dalam membaca nyaring, diharuskan untuk tidak terus-menerus melihat bahan bacaan. Sebagai contoh, seorang MC atau pembawa acara, ketika membawakan sebuah acara, maka tidak bagus jika terlalu banyak melihat teks. Dan yang ketujuh, membaca nyaring itu juga harus dilakukan dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sebagai contoh, ketika menjadi MC harus percaya diri. Ketika menjadi moderator, kemudian ketika membaca puisi, membaca cerpen, atau membaca dongeng untuk ditampilkan di depan publik, maka haruslah dengan penuh kepercayaan diri. Selanjutnya, terdapat metode-metode yang dapat dilakukan dalam kegiatan membaca nyaring. Yang pertama, seorang pembaca nyaring, dia harus menguasai tanda baca. Kapan harus berhenti, kapan harus jeda, kapan menggunakan intonasi tanya, dan kapan menggunakan tanda seru. Nah, mereka juga harus menguasai intonasi, lafal kata, kesenyapan, ketepatan tekanan suara, supaya pendengarnya juga bisa menikmati apa yang sedang dibacakan. Sebagai contoh, ketika membacakan sebuah naskah drama, pastinya dalam dialog tersebut terdapat kalimat tanya, terdapat kalimat seru, maka seorang pembaca naskah drama haruslah bisa membaca nyaring dengan penguasaan tanda baca, penguasaan intonasi, lafal, kesenyapan, dan tekanan suara yang baik. Nah, ada beberapa kegiatan membaca nyaring yang biasanya diajarkan di tingkat sekolah. Ada membaca puisi, ada membaca berita. Bahkan ini untuk membaca puisi dan membaca berita nanti akan kalian praktikkan dalam mata kuliah membaca puisi dan ada mata kuliah berbicara. Kemudian selanjutnya ada kegiatan membacakan pengumuman, membaca cerita, membaca dongeng, ini haruslah ekspresif juga ya. Kemudian membaca teks pidato, dan juga membacakan cerita pengalaman pribadi yang berkesan. Memang kegiatan membaca nyaring ini hampir sama dengan kegiatan berbicara, karena memang keterampilan berbahasa, baik itu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, itu saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, kebalikan dari membaca nyaring, yaitu ada membaca diam. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa membaca diam ini membaca dalam hati atau tanpa mengeluarkan suara apapun. Membaca diam ini disebut juga dengan membaca dalam hati atau membaca senyap. Tujuan dari teknik membaca ini adalah menekankan pada pemahaman isi bacaan, di mana dengan diam atau dengan membaca dalam hati, seorang pembaca akan lebih fokus pada isi dari bacaan yang dibaca. Nah, tujuan dari membaca diam atau membaca dalam hati ini adalah membina siswa agar mampu membaca tanpa suara, khususnya bagi siswa sekolah dasar yang tingkat kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, di mana mereka masih rata-rata hanya bisa membaca lewat membaca nyaring ya. Kemudian dalam membaca diam atau membaca dalam hati ini tujuannya adalah memahami isi tuturan tertulis yang dibaca, baik itu isi pokok maupun isi bagian yang lebih terperinci. Kemudian juga memahami isi yang tersurat dan yang tersirat. Tentu kalian sudah tahu apa itu isi yang tersurat dan yang tersirat. Kalau isi yang tersurat berarti isi informasi itu tertera dalam suatu bacaan secara gamblang. Informasi tersebut ada di bacaan. Tetapi kalau isi yang tersirat atau disebut juga dengan implisit, isi informasi tersebut tidak tertera secara gamblang di dalam tulisan. Dan seorang pembaca perlu membaca keseluruhan isi untuk mengetahui isi dari informasi yang dimaksud.
Nah, dalam membaca diam ini terdapat keterampilan yang harus dimiliki dan harus dikuasai. Yang pertama, dalam membaca diam itu bukan hanya membaca tanpa suara, tetapi juga bibirnya tidak boleh bergerak. Dan juga tidak ada desis apapun ketika membaca. Dalam membaca diam juga tidak ada gerakan-gerakan kepala. Membaca diam ini lebih cepat, kecepatannya ya, dibandingkan dengan membaca nyaring. Kemudian tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Mengerti dan memahami bahan bacaan harusnya lebih memahami secara lebih mendalam dibandingkan ketika membaca nyaring. Kemudian membaca diam juga dituntut untuk kecepatan mata dalam membaca supaya cepat beralih dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Membaca dengan pemahaman yang baik dan dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat pada bacaan. Selanjutnya adalah jenis membaca berdasarkan tingkatan, yaitu ada membaca permulaan dan ada membaca lanjutan. Membaca permulaan, namanya saja permulaan, berarti ini disajikan kepada siswa tingkat-tingkat permulaan sekolah dasar SD atau MI, kelas 1 SD, kelas 2, dan kelas 3 SD. Nah, membaca permulaan ini merupakan dasar bagi kegiatan membaca lanjutan. Jadi, sebelum membaca lanjutan, seorang siswa harus sudah menguasai terlebih dahulu membaca permulaan. Nah, tujuan dari membaca permulaan ini adalah membina siswa tentang dasar mekanisme membaca. Yang pertama, kemampuan mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya atau mengejrah. Biasanya, siswa sekolah dasar kelas 1 mungkin ada yang masih kesulitan membaca, jadi masih mengejrah huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat ya. Kemudian yang kedua, membina gerakan mata. Kemudian yang ketiga, membaca dari kiri ke kanan. Ini masih dasar sekali ya. Kalau membaca Al-Quran beda, membaca Al-Quran dari kanan ke kiri ya. Kalau membaca teks biasa, teks bahasa Indonesia, teks pada umumnya tentu dari kiri ke kanan. Kemudian yang terakhir adalah membaca kata-kata dengan kalimat sederhana. Memang untuk siswa sekolah dasar tingkat permulaan, mereka dalam praktik membaca permulaan haruslah disajikan bacaan dengan kalimat-kalimat yang sederhana, karena penguasaannya belum tinggi. Selanjutnya, kebalikan dari membaca permulaan ada membaca lanjut. Membaca lanjut ini adalah keterampilan membaca yang dapat dilakukan apabila pembaca sudah bisa membaca teknik atau membaca permulaan. Seringkali jenis membaca ini disebut sebagai membaca pemahaman. Nah, membaca lanjut merupakan tingkatan proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan. Jenis membaca lanjut ini ada membaca pemahaman, membaca scanning atau membaca memindai, membaca skimming, membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca dalam hati. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jenis membaca lanjut ini diperuntukkan atau diajarkan di kelas tinggi, yaitu kelas 3, 4, 5, 6 SD. Sementara untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 awal ya, biasanya guru menggunakan teknik membaca permulaan, seperti membaca nyaring gitu ya. Itu biasanya diperuntukkan bagi siswa tingkat sekolah dasar yang awal-awal. Selanjutnya adalah jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan. Ada membaca intensif, membaca ekstensif, dan ada membaca kritis. Nah, membaca intensif ini tarafnya lebih tinggi dibandingkan membaca yang lain, karena di dalam membaca intensif ini kita melakukan telaah, studi seksama, benar-benar melakukan penelitian terhadap bacaan yang kita baca. Di mana dalam penugasannya biasanya 2-4 halaman setiap hari. Kemudian dalam membaca intensif ini dibedakan atas membaca telaah isi dan ada membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi masih dibedakan lagi, ada membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, membaca ide, dan membaca kreatif. Sedangkan untuk membaca telaah bahasa dibedakan atas membaca bahasa dan membaca sastra. Selanjutnya kita akan membahas kebalikan dari membaca intensif, yaitu ada membaca ekstensif. Kalau membaca intensif, kita benar-benar melakukan penelaahan terhadap bacaan yang kita baca. Sebaliknya kalau membaca ekstensif ini membaca secara luas atau membaca luarnya saja, jadi tidak begitu mendalam. Objeknya yaitu meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat. Membaca ekstensif dibagi lagi ke dalam beberapa jenis, ada membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Ketiga-tiganya ini merupakan jenis membaca ekstensif di mana yang dibaca itu hanyalah gambaran secara luas, jadi tidak mendalam. Yang pertama membaca survei. Membaca survei di sini dalam kegiatan pra membaca dilakukan pemeriksaan seperti membaca indeks buku, daftar kata, judul-judul bab, kemudian memeriksa bagan, skema, atau outline buku. Outline itu adalah garis besar isi buku. Biasanya bagan atau skema ini ada di bagian awal buku yang mau dibaca. Yang kedua ada membaca sekilas, namanya saja sekilas, jadi membacanya hanya sekilas saja, di mana tujuan dari membaca sekilas ini adalah untuk mencari informasi tertentu yang mau dicari. Berikut tujuannya, bisa dibaca. Dan kemudian yang jenis ketiga dari membaca ekstensif ini ada membaca dangkal, ini adalah sejenis membaca yang bertujuan memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran saja atau tidak mendalam dari suatu bacaan. Jadi ketiga jenis membaca ini sama, yaitu tujuannya adalah membaca secara luas atau tidak begitu mendalam, berbeda dengan membaca intensif yang sebelumnya kita bahas.
Selanjutnya, jenis membaca yang lainnya ada membaca kritis. Ini tatarannya lebih tinggi dibandingkan membaca intensif. Membaca intensif tadi kita sudah bahas bahwa dalam membaca intensif itu kita melakukan penelaahan. Maka membaca kritis di sini lebih tinggi tatarannya dibandingkan membaca intensif, yaitu pembaca melakukan respon berupa tanggapan, mengomentari, dan juga menganalisis ide-ide yang terdapat dalam buku, di mana seorang pembaca yang kritis harus memahami terlebih dahulu secara baik dan secara detail terhadap buku yang dibaca. Syarat dari membaca kritis tentunya lebih banyak dan lebih kompleks, di mana seorang pembaca haruslah bersikap cermat, teliti, dan korektif. Artinya, apabila ada kesalahan dalam buku tersebut, baik itu dari segi ejaan, baik dari segi isi maupun bahasa, dapat melakukan korektif atau pembetulan, di mana letak kesalahannya dan bagaimana pembetulannya. Itu disebut sebagai kritis. Nah, keterampilan ini juga dibutuhkan dalam penulisan resensi buku, kritik sastra, analisis bacaan, ilmiah, dan sastra, serta pembuatan makalah banding, di mana seseorang yang mau menyusun resensi atau menyusun ulasan, mereka harus membaca terlebih dahulu secara kritis buku atau karya sastra yang mau dianalisis. Maka dia harus dibaca dulu secara kritis, dipahami terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari isi buku yang dibaca. Kemudian dalam makalah banding juga harus melakukan pembacaan secara kritis, karena dalam kegiatan membandingkan ini termasuk dalam tataran kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, objek kajian tidak terbatas pada karya ilmiah saja, melainkan juga buku sastra. Jadi bukan berarti bahwa buku sastra, membaca novel, membaca cerpen itu hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk refreshing, itu tidak. Karena dalam membaca buku sastra, novel, cerpen, dan seterusnya bisa juga dilakukan dengan melalui membaca kritis ketika seseorang tersebut ingin menganalisis buku sastra tersebut. Baik itu menganalisis dari segi tokohnya, dari segi latar, dari segi tema, sudut pandang, dan seterusnya. Semuanya itu dilakukan dengan cara membaca kritis. Dan yang keempat, seorang pembaca kritis haruslah punya sikap yang objektif dan sportif, terbuka dan juga dinamis, agar hasil pembacaannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan dari sisi subjektif, melainkan dari objektif, agar apa yang disampaikan mengenai isi buku itu benar adanya, sesuai dengan fakta gitu. Selanjutnya, keterampilan-keterampilan dalam membaca kritis, diantaranya yang pertama ada kemampuan menemukan ide pokok atau gagasan utama bacaan secara tersirat. Namanya saja tersirat, berarti itu informasi tidak ada di bacaan secara gamblang, jadi harus membaca secara keseluruhan, dan ini dibutuhkan membaca kritis. Kemudian yang kedua, kemampuan menemukan tema cerita. Jadi kalian disediakan bacaan, kemudian diminta untuk menentukan tema cerita itu apa. Kemudian selanjutnya ada kemampuan membuat kesimpulan bacaan, menganalisis fakta-fakta penunjang, mengorganisasi fakta, membedakan fakta dan opini, mana yang termasuk fakta dan mana yang termasuk opini, itu juga termasuk kegiatan membaca kritis, membedakan antara realitas dan fantasi, menemukan unsur propaganda, latar belakang tujuan pengajaran, meramalkan dampak, jadi ini juga bisa disebut sebagai kemampuan membaca kritis ya, dan juga menilai kesesuaian antara judul dan pengembangan karangan. Jadi kalian disajikan sebuah karangan, kemudian kalian diminta untuk memperkirakan judul yang tepat untuk bacaan tersebut apa. Nah, tentunya kalian sudah pernah ya menemukan soal-soal seperti itu ketika kalian mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, baik itu di sekolah dasar, SMP maupun SMA. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar untuk membuat soal-soal tersebut. Jadi soal-soal untuk menguji keterampilan membaca kritis. Selanjutnya kita akan membahas tentang membaca cepat. Ini adalah salah satu jenis membaca di mana cara membacanya adalah dilakukan dengan cepat. Tujuannya adalah memperoleh informasi-informasi keseharian. Tujuannya dari kegiatan membaca cepat ini adalah memahami intisari bacaan. Jadi yang diambil hanya intisarinya saja, bukan bagian-bagian rincian atau bagian-bagian yang detail. Prinsip dari membaca cepat ini adalah yang pertama bisa dilakukan secara zigzag atau vertikal, atau bisa dilakukan dengan prinsip melaju keras. Membaca cepat ini hanya mementingkan kata-kata kunci atau hal-hal yang penting saja, dan dilakukan atau ditempuh dengan jalan melompat kata-kata atau ide penjelas. Selanjutnya masih pada membaca cepat, kegiatan membaca cepat ini ada beberapa metode, yaitu yang pertama, membaca harus menggerakkan matanya secara cepat pada seluruh bacaan, atau seluruh halaman, kemudian siap siaga untuk menyaring atau menyedot informasi tertentu atau informasi yang penting, sedangkan yang tidak penting itu dilompati saja. Melompati bagian bacaan yang tidak penting, sehingga bacaan bisa berkurang 30-40%. Kemudian bagian-bagian yang boleh dilompati adalah bagian yang tidak informatif atau tidak perlu untuk mendapatkan respon, bagian-bagian yang sudah diketahui, dan bagian-bagian kalimat yang tidak berpengaruh jika dihilangkan. Membaca skimming ini termasuk dalam kategori membaca cepat, atau bisa disebut sebagai membaca kilat. Membaca yang mengutamakan esensi materi bacaan tanpa membaca keseluruhan isi.
Tujuannya adalah menangkap seperangkat ide, mendapatkan informasi yang penting dalam waktu singkat dan terbatas, dan menemukan pandangan atau sikap penulis. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah pertanyaan, kalian mendapat bacaan, kemudian mendapatkan sebuah pertanyaan, pandangan atau sikap penulis berdasarkan bacaan tersebut adalah setuju atau tidak setuju. Nah, penulis berpihak pada siapa? Nah, biasanya kalau pertanyaan seperti itu kita cukup membaca secara skimming ya, membaca secara kilat. Kira-kira ini penulisnya cenderung setuju atau tidak setuju ya dengan pemerintah misalnya seperti itu. Selanjutnya membaca scanning ini adalah masih menjadi kategori dalam membaca cepat, jadi dilakukan secara cepat. Membaca scanning disebut juga dengan membaca memindai, jadi dilakukan dengan cara melompati atau melakukan skipping ya, untuk langsung ke sasaran yang dicari dalam bahan bacaan. Contohnya adalah ketika membaca pengumuman kelulusan, tentunya kalian langsung masuk pada nama kalian kan, yang dicari pertama adalah nama kalian. Kemudian baru mencari nama teman-teman kalian, kemudian merujuk juga pada nilai kalian secara rinci. Oh, nilai bahasa Indonesia dapat segini, nilai matematika dapat segini, dan seterusnya. Kemudian juga ketika mencari lowongan kerja, jadi ada lowongan kerja, biasanya kalau di Kediri ini banyak ditempel di kantor pos ya, kantor pos Kediri di bagian madingnya. Biasanya banyak lowongan kerja di situ. Nah, kalian ingin tahu lowongan kerja di situ, kualifikasinya kalian masuk apa tidak. Jadi kalian biasanya langsung masuk pada kualifikasi. Oh, ternyata jurusan saya dibutuhkan. Nah, kemudian membaca rincian-rinciannya. Oh, yang harus dikumpulkan berkasnya ini. Kemudian kapan pengumpulannya, kemudian tata cara pendaftarannya, dan seterusnya. Itu semua dilakukan dengan cara membaca scanning atau membaca memindai. Masih pada membaca scanning, jadi tujuan dari membaca scanning ini adalah untuk mengenali topik, mengenali pendapat orang atau opini, untuk mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa membaca seluruhnya, atau bisa untuk penyegaran apa yang pernah dibaca, misalnya untuk mempersiapkan ujian, atau sebelum menyampaikan ceramah. Jadi sebelum mempersiapkan ujian, tentunya kalian sudah paham kan materi-materinya, kemudian mengulangi membaca lagi dengan cara scanning ini. Kemudian ada teknik membaca SQ3R, ini adalah salah satu jenis atau teknik membaca yang tidak hanya digunakan dalam teks bahasa Indonesia saja, tetapi juga teks berbahasa Inggris juga ada yang menggunakan teknik membaca ini. Jadi SQ3R ini adalah singkatannya. Metode telaah tugas merupakan salah satu metode pengajaran membaca yang digunakan dalam kelas-kelas tingkat lanjut. Jadi ini ada singkatannya, S itu berarti survei, jadi sebelum membaca melakukan survei dulu. Kemudian HI, yaitu question atau pertanyaan. R yang pertama adalah membaca. R kedua recite, dan R yang ketiga review. Menurut Tampu Bolon, singkatan dari SQ3R dalam bahasa Indonesia itu yang pertama survei, kemudian melakukan tanya atau bertanya terkait isi ya, kemudian membaca, kemudian mengatakan, dan yang terakhir adalah melakukan pengulangan. Ada juga teknik membaca yang terkenal, ini bukan hanya sekadar untuk membaca, tetapi juga belajar secara umum, yaitu ada teknik SAVI. SAVI di sini juga merupakan sebuah singkatan ya, singkatan dari somatis, auditory, visual, dan intelektual. Ini merupakan pembelajaran yang menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki. Somatis itu berarti belajar dengan bergerak dan berbuat, di mana belajar dengan cara melakukan itu akan lebih bermakna dibandingkan hanya mendengarkan sebuah ceramah. Sehingga kalau kalian mendapatkan tugas dari dosen, sebaiknya harus dikerjakan, karena kalau hanya mendengarkan ceramah seperti ini saja, biasanya akan lupa materi yang disampaikan oleh dosen. Kemudian auditory ya, belajar dengan berbicara dan mendengar. Visual, yaitu belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dan yang terakhir intelektual, yaitu belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Nah, ini teknik SAVI ini bisa digunakan dalam keterampilan membaca. Baik, terima kasih. Kita